Beraninya si paling sunnah Mas Fatih ini senggol Gus Ikdam lagi. Coba kita lihat videonya. Istimewa takbiran Idul Adha terhorek di markas ST Gus Ikdam. Namun takbir yang ingin saya tampilkan itu diiringi dengan sound horeg dan seperti musik remix ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam tentang mengenai ini? Justru ya teman-teman, hal ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Wah. Berani-beraninya ya diulangi lagi oleh si paling sunnah ini, Mas Fatih ini, untuk senggol Gus Ikdam waktu mengadakan acara takbiran ya, takbiran tapi menggunakan sound horeg. Sound horeg ya. Sound horeg ini adalah sebuah kegiatan di mana menggunakan alat ya, speaker besar-besar digunakan untuk takbiran. Kalau Anda berani senggol Gus Ikdam lagi, emangnya sudah berani diseruduk sama ST-nya yang full garangan itu, Thomas? Pesan saya kepada si paling sunnah ini, jangan lagi Anda senggol Gus Ikdam. Karena apa? Karena mayoritas jamaahnya Gus Ikdam ini adalah para garangan. Siapa itu garangan? Yaitu orang-orang yang masih mempunyai akhlak buruk ya, ataupun juga orang-orang awam di bidang agama yang pengen untuk bertaubat tetapi lewat jalurnya Gus Ikdam. Makanya oleh Gus Ikdam dinamakan Majelis Sabilu Taubah, jalan menuju taubat. Nah, jadi jangan diprotes Mas Fatih, jangan diprotes. Apalagi dikomentari dengan nada-nada negatif. Jangan, karena apa? Memang seperti itu adanya jamaahnya Gus Ikdam. Memang seperti itu. Jamaahnya ini mayoritas garangan, orang-orang yang akhlaknya buruk. Tetapi memang itulah jalan yang diambil oleh Gus Ikdam untuk mengajak orang-orang yang akhlaknya buruk ini bisa mau ngaji dengan Gus Ikdam, lalu diperbaiki oleh Gus Ikdam, yang akhirnya nanti akhlaknya ini berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Dan itu sudah ada hasilnya. Gitu Mas Fatih, sudah ada hasilnya. Coba Anda lihat ketika rutinan malam Selasa, malam Jumat, itu ribuan yang hadir di rutinannya Gus Ikdam di markas pusat ST-nya Karanggayam Blitar. Sudah terbukti Gus Ikdam ini berhasil untuk menggiring orang-orang yang akhlaknya buruk, garangan itu tadi, menuju ke akhlak yang lebih baik. Jadi jangan dikomentari negatif Mas Fatih. Jangan dikritik lagi, biarkan. Karena mau bagaimanapun mereka ini takbiran ya, takbiran bukan dugem ya. Mereka ini takbiran dan keuntungannya apa? Kalau mereka takbiran berkumpul di satu titik itu lebih baik daripada mereka takbiran keliling muter-muter jalan-jalan raya, jalan umum. Itu malah justru merugikan. Nah, ini mereka berkumpul di satu titik yaitu di bawah pohon sengon. Kalau orang Blitar mengatakan itu adalah sorsengon. Hal ini jelas lebih baik Mas Fatih. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum-sebelumnya yang namanya takbir keliling itu kalau parang garangan itu menggunakan sound-sound besar itu tempatnya di jalan raya, mengganggu lalu lintas umum, dan bahkan ujung-ujungnya mungkin malah battle. Battle itu semacam pertandingan sound ya di jalan raya. Nah, itu efeknya buruk. Selain mengganggu lalu lintas, ujung-ujungnya malah tawuran. Karena apa? Karena memang dasarnya mereka ini garangan. Nah, ini jauh lebih baik kalau oleh Gus Ikdam maupun tim itu dijadikan satu tempat saja, dibunyikan bersama-sama ya, dengan takbiran di satu titik. Takbiran di satu titik itu jelas lebih baik. Karena apa? Karena mereka malah bisa menikmati takbiran itu sendiri. Mereka bisa menikmati. Kalau di jalan raya, mereka tidak bisa menikmati. Karena apa? Harus jalan kaki, ya, harus jalan kaki. Belum lagi macet.
belum lagi kalau ada tawuran dan segala macam. Nah, ini mereka malah justru bisa menikmati bersama-sama dalam satu lokasi. Mereka tidak mengganggu lalin, mereka tidak tawuran, justru malah disinilah kelihatan damai. Nah, kalau begitu kan dilihat dari segi positifnya, baru Anda bisa melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh Gus Ikdam. Dilihat dari segi positifnya. Seperti itu hasilnya. Jangan melulu kamu ini melihat dari segi negatifnya orang-orang yang tujuannya ini baik. Karena mau bagaimanapun, kalau dilihat dari segi negatifnya, wah ini repot Mas Fatih. Karena apa? Karena mereka-mereka ini memang paranggarangan yang berangkat ke majelisnya Gus Ikdam ini dengan berbagai akhlak buruk di masa lalunya. Mereka pengennya ke Gus Ikdam ini juga memperbaiki akhlak, tapi ya pelan-pelan, sedikit-sedikit untuk memperbaiki akhlaknya. Tapi mereka sudah punya niatan baik. Contohnya ketika oleh tim Sabilu Taubah ini diarahkan ke dalam satu titik, mereka juga nurut. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa sebenarnya Gus Ikdam ini pengennya merubah kebiasaan buruk mereka menjadi yang lebih baik. Tapi ya pelan-pelan, caranya ya seperti itu. Kalau yang seperti itu masih kamu kritik, wah bisa-bisa Anda ini diserbu garangan, kayak kasusnya si Heri waktu dulu itu. Nah, kalau Anda pengen mengajak orang Islam kembali ke Islam yang murni, saran saya, jangan sampai Anda ini menyenggol Gus Ikdam. Jangan sampai Anda menyenggol Gus Ikdam lagi. Karena apa? Karena itu akan resikonya itu repot nanti Anda. Kegiatan takbiran menggunakan soundherek ini itu awalnya dulu karena Gus Ikdam ini pernah membahas di sebuah pengajian bahwa negatifnya bila kita takbiran di jalanan raya, ya, takbir di jalan raya, takbiran di jalan raya, ini efeknya malah buruk. Ya, selain mengganggu lalu lintas, mereka berkemungkinan besar untuk battle sound, ya, battle sound dan akhirnya tawuran. Nah, Gus Ikdam melihat dari segi negatifnya itu, pengennya merubah ke yang lebih baik, tapi ya dengan cara pelan-pelan seperti itu tadi. Ketika timnya Gus Ikdam ini mengarahkan untuk menjadikan lokasinya satu titik saja, di situ kelihatan bahwa tidak terjadi kemacetan, tidak ada tawuran, bisa menikmati takbiran dengan suasana yang kalem, ya. Jadi mereka benar-benar menikmatinya di situ. Mereka tidak tawuran. Karena apa? Karena diorganisir dalam satu tempat di mana tempat itu merupakan markas pusat Sabilu Taubah. Jadi ya nggak ada yang berani macam-macam untuk tawuran. Nah, disitulah kelihatan bahwa tujuan baiknya ini sedikit-sedikit tercapai. Nah, kalau dilihat hal yang seperti itu dari segi positifnya, maka akan kelihatan, Mas, selain nanti akan menghidupkan ekonomi lingkungan pondok, nanti juga dampak positifnya apa? Mengurangi kemacetan di jalanan ketika takbiran. Mengurangi potensi tawuran. Nah, dilihat dari positifnya seperti itu Mas hasilnya. Karena mau bagaimanapun, kalau diadakan dalam satu tempat yang jauh dari jalan raya, ini pasti akan menumbuhkan ekonomi. Apalagi ekonomi di sekitar pondok atau di sekitar markasnya Gus Ikdam. Jadi lebih baik kita ini malah mendoakan supaya paranggarangan ini lebih cepat untuk bertaubat, lebih cepat untuk memperbaiki akhlak, ya, lebih cepat. Jadi tidak butuh waktu lama untuk merubah akhlak-akhlak buruk ini menjadi akhlak yang lebih baik. Jadi memang butuh proses, ya, butuh proses. Tapi ya jangan dikritik, kita doakan saja supaya cepat untuk berubah. Meskipun caranya ya seperti itu, caranya Gus Ikdam dan tim dan kawan-kawan Sabilu Taubah memang caranya seperti itu. Jadi biarkan saja dan didoakan saja, jangan lagi Anda kritik.